Adik saya masih kecil, malas mandi pagi. Saya ancam dengan video setan. Linsir wangi. Boleh kan? Enggak boleh, haram. Haram. Ajak mandi. Rayu, ajak mandi, angatin air, ajak main. Masa harus video setan? Jadi setiap mandi harus dilihat ini loh. La haula wala quwwata illa billah. Ada saja. Nonton TV atau membaca majalah. Kalau anak naik motor, anak menundukkan pandangan, anak takut nabrak Ustaz. Ini nggak tahu, memang nggak paham bertanya atau iseng bertanya. Ya akhi, kalau lagi naik motor lihat jalanan. Jangan lihat setir, tabraklah. Saya juga naik motor gitu kan. Artinya menurunkan pandangan dari yang dilarang. Kan gitu. Menurunkan pandangan, lihat lawan jenis, itu menurunkan pandangan. Tapi kalau lihat jalanan, lihat pohon, lihat isyarat lampu merahnya, jangan turunkan pandangan. Apa hubungannya? Menundukkan pandangan dari yang diharamkan saja. Gitu kan? Kalau yang diharamkan makanan, minuman, kalau semua antum tunduk, minum pun tunduk, gimana caranya? Nggak mungkin. Makanya saya bilang ini nggak ngerti benar-benar atau ada melihat majalah, ada gambar lawan jenis, langkahilah. Nggak perlu gitu. Sebagian ulama di Saudi misalnya, yang saya tahu dari mereka, itu kalau mereka melihat memang harus pun ada majalah, mereka lihat, kemudian ada sesuatu yang memang senonoh lah, tidak layak dilihat, maka mereka kalaupun itu ada di tempatnya, maka dihapus dengan spidol, mereka coret, atau memang mereka tidak perlu baca lembarannya, dilangkain selesai, gitu kan? Atau memang kalau tidak ada hajat, nggak usah dilihat sama sekali, lebih penting begitu. Bagaimana dengan nonton TV misalnya? Tergantung apa yang dilihat di sini. Ulama mengatakan ada hal-hal yang tidak termasuk dalam hal yang dilarang, seperti masalah majelis ilmu. Karena orang kalau ceramah dilihat, orang mau tahu orangnya, maksudnya dia ngomong apa, orang tahu. Di zaman Nabi SAW, Nabi SAW pernah membaiat para wanita, sahabiat, agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan zina dan seterusnya. Itu di hadapan Nabi SAW. Mereka duduk. Terjadi pada pembebasan kota Mekah, terjadi pada beberapa titik lah ya, beberapa kejadian. Maka Nabi SAW isi pengajian dan memang dilihat gitu. Itu sesuatu yang terjadi gitu, yang umum. Di kancah peperangan, Nabi SAW sering kali membawa, tidak pernah kurang dari 20-30 orang sahabiat di setiap peperangan. Dan ada satu orang wanita namanya kalau tidak salah Rufaidah. Rufaidah ini salah satu perawat dikenal sekali di Madinah. Jadi kalau ada laki-laki pun sakit dirawat oleh perempuan ini. Jadi mereka mengobati luka-luka para mujahidin. Nah ini keadaan-keadaan diistithnakan namanya, dikecualikan. Karena memang Nabi SAW membolehkan itu. Dalam majelis ilmu atau dalam pengobatan itu lain. Sekarang ada perempuan mau melahirkan, tidak ada dokter kecuali laki-laki. Maka laki-laki itu harus membantu dia melahirkan. Dia harus lihat auratnya. Itu darurat, pengobatan. Beda hukumnya, gitu kan? Beda, ini beda. Kalau ada perempuan, alhamdulillah lebih baik. Tapi kalau nggak ada, gimana caranya? Ini sudah fatwa umumnya ulama, gitu kan? Jadi memang ada keadaan-keadaan tertentu tidak. Yang tidak boleh khalwat berdua, itu lain. Sekarang ada ustadz duduk berdua sama satu orang jamaahnya perempuan. Konsultasi nggak boleh. Kalau bukan tempat umum boleh. Kalau berdua nggak boleh. Kalau umum misalnya terus ada orang bertanya begini, itu lain. Hukumnya masih umum. Tapi kalau khalwat berdua haram nggak boleh. Jelas. Jadi ini ada pengecualian seperti itu. Sama halnya kalau di TV orang lagi ceramah kita tonton, yaitu nonton ceramah, gitu kan? Itu adalah insya Allah baik dan juga dijaga. Kalau kita merasa memang melihat itu adalah bisa merusak hati kita, jangan dilihat. Gitu. Dengar cukup dengar, gitu kan? Itu sudah cukup. Apa itu khurafat? Apakah benar itu adalah nama seseorang yang diculik ke alam jin, lalu setelah beberapa lama dikembalikan ke alam manusia? Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh antum itu khurafat. Khurafat itu kebohongan, kedustaan. Ini yang ditulis dari contohnya, ini khurafat. Alhamdulillah terjawab sendiri. La ilaha illallah.
Apa hukumnya ngefans dengan ustadz padahal saya sudah punya suami? Ini perlu dirincikan, ngefans apa dulu? Kalau yang dimaksud adalah kajiannya, kajian penyampaian ilmunya, gak ada masalah. Tapi kalau fisiknya jangan. Gak boleh. Semua muslimah kalau sudah menikah, suamiku adalah rajaku. Sudah selesai. Gak ada lagi, haram, tidak ada poliandri. Ya, gak ada. Hah? Tidak boleh. Ya. Kalau cuma pelajaran yang disampaikan, gak ada masalah. Ya, ilmunya itu nggak ada masalah. Mungkin penampilan lalu kemudian berharap suaminya bisa, itu mungkin umum. Tapi kalau sudah menyukai, akhirnya beralih sukanya dari suami kepada orang lain, ini nggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh sama sekali. Karena tidak ada poliandri kan gitu. Kalau poligami boleh laki-laki. Ya, pembelaan kepada sama jenis saya. Kalau di bulan suci Ramadan katanya setan dibelenggu, diikat. Tapi kenapa saya masih suka tergoda dan khilaf? Seperti batal puasa dan malas tarawih. Karena antum masih temannya syaitan. Syaitan dibelenggu masih bisa tergoda. La haula wala quwata illa billah. Ini sahib. Jangan tergoda. Lawan kan syaitan. Sekarang saja kita bisa lawan syaitan, ya. Karena kan syaitan cuma bisikin ya. Itu perempuan, itu laki-laki, disuruh lihat. Kalau kita nolak, kan dia tidak menjelma depan mata kita, dicekik, kamu harus lihat. Apalagi Ramadan, tambah lemah dia, gitu. Mesti jangan, apalagi sampai batal puasa ini, luar biasa. Ya? Jangan batal puasa, dan sugestinya, niatnya harus kuat. Biar tidak sahur, tetap mampu untuk puasa, gitu kan. Dan sekarang ini saya yakin syaitan lagi goda kita semua teman. Godaannya standar. Ramadan akan tiba, puasa sebulan, panas, capek, lemes, loyo, 1000 bahasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jika kita menahan buang angin ketika sholat dan angin tersebut masuk lagi. Apakah sholat kita batal gitu? Sesuatu yang belum keluar dari tubuh kita masih dianggap bagian dari tubuh. Saya kasih contoh. Kan meminum darah haram ya, sudah kita bahas yang lalu kan. Tapi kalau gusi antum berdarah kemudian ketelan, haram nggak? Kenapa tidak? Hah? Nah, sudah pintar. Karena belum keluar dari tubuh. Jadi kalau masih dalam mulut, ini masih dianggap bagian dari tubuh kita. Sama dengan angin tadi. Belum keluar, antum merasa kayak masuk kembali. Nah itu berarti memang belum keluar. Berarti bagian dari tubuh. Gitu kan? Hanya saja teman-teman sekalian, ada larangan untuk sholat kalau kebelet, kencing, atau buang air besar. Masuk dalamnya adalah buang angin. Kalau antum merasa nggak enak mau buang air itu, jangan sampai sholat, nggak boleh, ada larangan. Nabi SAW melarang seseorang Muslim untuk sholat dengan menahan 2 keburukan. Maksudnya buang air besar dan buang air kecil. Allahu a'lam. Saya kira tadi nggak ada pertanyaan di bahasan ini. Rupanya banyak juga yang masalah kencing. Baik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.